Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Apriani, Prodi Sistem Informasi, akan mempresentasikan proses transaksi dan proses pengendalian internal. Perlunya pengendalian komponen proses pengendalian internal, pengendalian pemrosesan transaksi, analisis proses pengendalian internal. Proses transaksi dan proses pengendalian internal. Perlunya pengendalian dan eksposur. Pengendalian dibutuhkan untuk mengurangi eksposur terhadap risiko. Eksposur tidak semata-mata terjadi karena kurangnya pengendalian. Pengendalian berguna mengurangi eksposur, tetapi pengendalian tidak dapat mempengaruhi penyebab terjadinya eksposur. Eksposur umum. Yang pertama, biaya terlalu tinggi. Yang kedua, pendapatan cacat. Yang ketiga, kerugian akibat kehilangan aktiva. Yang keempat, akuntansi yang tidak akurat. Interupsi bisnis, saksi hukum, ketidakmampuan untuk bersaing, kecurangan dan pencurian. Kecurangan dan kejahatan kerah putih. Kecurangan manajemen, pelaporan keuangan yang menyesatkan, kejahatan korporat. Pemrosesan komputer dan eksposur. Banyak aspek dari pemrosesan komputer yang cenderung meningkatkan eksposur organisasi terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Pemrosesan data secara mekanis. Menyimpan data secara mekanis dan kompleksitas pemrosesan merupakan aspek pemrosesan komputer yang dapat meningkatkan risiko atau potensi kerugian akibat eksposur yang dihadapi organisasi. Tidak peduli apapun pemrosesan komputer digunakan di perusahaan atau tidak. Pemrosesan terpusat menyimpan data tersebut dan aktiva pemrosesan data merupakan aspek dari pemrosesan komputer yang memicu lahirnya eksposur yang baru. Tujuan pengendalian dan siklus transaksi. Tujuan pengendalian siklus pendapatan. Pelanggan harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen. Harga dan termin barang dan jasa yang dijual harus diotorisasikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen. Siklus pengeluaran. Akses terhadap catatan personalia, catatan pengajian, dan catatan potongan gaji hanya diberikan kepada pihak tertentu sesuai kriteria manajemen. Komponen proses pengendalian internal. Komponen pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lain, dirancang untuk memberi jaminan yang masuk akal, membuat dan memelihara buku catatan dan rekening yang cukup detail, serta merefleksikan transaksi dan karakteristik aktiva secara akurat dan detail, mengembangkan dan memelihara sistem pengendalian akuntansi internal. Dampak lingkungan bisnis terhadap pengendalian internal. Pertimbangan penting yang lain adalah proses pengendalian internal suatu entitas bervariasi tergantung pada konteks, ukuran organisasi, struktur organisasi, karakteristik pemikiran, metode transmisi, pemrosesan, pemeliharaan, dan mengevaluasi informasi, persyaratan legal dan regulator, diversitas dan kompleksitas operasi organisasi. Lingkungan pengendalian. Yang pertama, nilai-nilai integrasi dan etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, filosofi manajemen dan gaya operasi. Dan yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya. Dan yang keenam, cara pembagian otoritas dan tanggung jawab. Dan yang ketujuh, kebijakan sumber daya dan prosedur. Penaksiran resiko. Penaksiran resiko komponen kedua dari pengendalian internal merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang memengaruhi tujuan perusahaan. Tahapan yang paling kritis dalam menaksir resiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi internal dan
eksternal dan internal, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Aktivitas pengendalian. Menurut James A. Hall, aktivitas pengendalian kontrol aktivitas adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi. Aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang berbeda. Yang pertama, pengendalian komputer dan pengendalian fisik. Informasi dan komunikasi. Menurut James Hall, sistem informasi akuntansi terdiri atas berbagai rekod dan metode yang digunakan untuk melakukan mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, dan mencatat berbagai transaksi perusahaan, serta untuk menghitung berbagai aktiva dan kewajiban yang terkait di dalamnya. Pengawasan. Yang pertama, sistem informasi organisasi. Yang kedua, struktur pengendalian internal organisasi. Yang ketiga, sejauh mana ketaatan terhadap kebijakan, operasi, prosedur, dan rencana. Kualitas kinerja personal organisasi. Kualitas kinerja personal organisasi. Pengendalian pemrosesan transaksi merupakan satu prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa elemen proses pengendalian internal diimplementasikan dalam suatu sistem aplikasi tertentu. Di setiap siklus transaksi organisasi, pengendalian pemrosesan transaksi mencakup pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum menurut George Terry, pengendalian aplikasi menurut Chris Miyaji. Pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Pengendalian preventif. Pengendalian detektif, pengendalian korektif. Mengkomunikasikan tujuan pengendalian internal. Tujuan mengendalikan internal menurut Mulyadi sebagai berikut. Menjaga kekayaan organisasi. Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, atau dihancurkan karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Dan yang kedua, mengecek ketelitian dan kendala data. Akuntansi manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Pengendalian internal ditujuk untuk mencegah dipublikasikan usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan, dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien. Tujuan dan pola perilaku. Sistem informasi memiliki beberapa tujuan. Salah satu tujuan utama adalah produktivitas, rehabilitas informasi, dan menjaga kekayaan organisasi untuk merupakan tujuan yang penting. Analisis proses pengendalian internal. Teknik analitik, ilustrasi analisis pengendalian internal. Kesimpulan, rangkaian aktivitas pemanfaatan kekayaan perusahaan tersebut tidak melibatkan kekerasan. Kejahatan kerah putih terjadi saat kekayaan perusahaan digunakan menyimpang. Dan memelihara sistem pengendalian akuntansi internal. Pertimbangan penting yang lain adalah proses pengendalian internal suatu entitas bervariasi tergantung pada konteks, ukuran organisasi, struktur organisasi, karakteristik pemikiran, metode transmisi, pemrosesan, pemeliharaan, dan mengevaluasi informasi, persyaratan legal dan regulator, diversitas dan kompleksitas prasi organisasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.